Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji dan Pak Ahmad Yamin selaku Coach. Dan selamat datang Pak Ilyas selaku mentor dari Pak Abdurrahman. Seluruh unsur ujian telah lengkap dan saya persilahkan kepada Pak Yamin untuk memimpin ujian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh host. Yang saya hormati Bapak Mentor Pak Ikhlas SAG. Terima kasih atas waktunya, atas dukungannya sehingga di dalam Zoom seminar ini Bapak telah mendampingi saudara penyaji dalam hal ini Pak Rahman, yang saya hormati Ibu penguji Ibu Novalina yang telah mensupport kegiatan ini dari awal hingga akhir laksar. Yang saya banggakan Pak Abdul Rahman, silakan presentasikan rancangan aktualisasinya, cukup dengan latar belakangnya, kemudian kegiatan-kegiatannya dengan tahapannya. Khusus untuk satu tahapan dijelaskan secara mendetail. Kami persilakan Pak Rahman. Saya share screen dulu ya Pak. Silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah, oke. Di slideshow. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Yang saya hormati Bapak Ikhlas SAG selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat SAB selaku host. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdurrahman. Saya dari angkatan 77 kelompok 1. Sekarang saya bekerja di SDN 12 Banawa. Baiklah, untuk menghargai waktu, langsung saja saya akan paparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Metode Gayet Ungkiri dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 5 pada materi membuat model sederhana organ pernapasan manusia, mata pelajaran IPA SDN 12 Banawa. Nah, ini merupakan profil sekolah saya yang bertempat tinggal di Kelurahan Boneoge. Ini adalah visi misinya. Kemudian langsung saja saya masuk di latar belakang bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ditemukannya permasalahan-permasalahan pada institusi pendidikan formal khususnya SD, di mana pada proses pembelajaran biasanya guru masih belum inovatif dalam merancang atau membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan mata pelajaran. Dan juga bisa dikatakan bahwa di sini guru juga biasanya merupakan satu-satu sumber belajar dan tidak adanya feedback atau komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Dan tentunya ketika hal ini terjadi, tentunya minat belajar menurun yang akan dirasakan oleh siswa dan juga akan berimbas ke hasil belajar yang rendah. Nah, ini adalah identifikasi isu yang telah saya analisis di unit kerja saya. Ada 3 isu. Yang pertama, belum efektifnya pembelajaran IPA dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SDN 12 Banawa. Kemudian sulitnya orang tua siswa mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar, dan rendahnya partisipasi siswa dalam pengumpulan tugas. Nah, dari ketiga isu inilah kemudian saya analisis menggunakan metode APKL, USG, dan Fishbone untuk mendapatkan isu yang prioritas dan dicarikan gagasan pemecahannya. Nah, kita bisa saksikan di sini bahwa isu yang mendapatkan poin tertinggi yakni belum efektifnya pembelajaran IPA dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SDN 12 Banawa. Nah, kita bisa pahami bersama
bagaimana ketika isu atau masalah ini tidak segera dipecahkan, tentunya akan berdampak di siswa. Yang pertama itu pembelajaran akan membosankan. Ketika pembelajaran membosankan, tentunya minat belajar siswa juga akan menurun. Ketika minat siswa belajar menurun, tentunya partisipasi dalam pengumpulan tugas akan berkurang atau rendah. Dan ketika siswa tidak mengumpulkan tugas belajarnya, tentunya hasil belajar juga rendah dan akan berdampak pada ketuntasan belajar yang rendah pula. Kemudian dari isu inilah muncul gagasan pemecahan isu. Yang pertama, perlunya inovasi seorang guru dalam memilih metode pembelajaran yang efektif. Kemudian perlu juga adanya media dan alat peraga yang efektif dan efisien. Kemudian perlu adanya feedback atau keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar mengajar. Dan di sini saya akan memilih metode guided inquiry dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 pada materi membuat model sederhana organ pernapasan manusia mata pelajaran IPA. Nah, di sini saya dapat jelaskan sedikit bahwa bagaimana sebenarnya ini metode guided inquiry. Nah, di sini saya akan jelaskan dari kata bahasa Inggris guide itu artinya terbimbing, kemudian inquiry ini artinya penyelidikan. Jadi ketika kita sempurnakan, kita bisa artikan bahwa guided inquiry ini adalah sebuah metode di mana siswa melakukan penyelidikan atau penemuan di bawah bimbingan guru. Di sini ada tahapannya. Yang pertama orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kemudian tujuan dan manfaat aktualisasi di sini, yang pertama adalah ke kegiatannya, Pak. Oh ya, di sini rancangan kegiatan saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi. Tahapan yang pertama di sini menunjukkan isu-isu yang akan diangkat pada rancangan aktualisasi. Adapun nilai-nilai dasar ASN yang pertama akuntabilitas. Di sini indikatornya ada tanggung jawab, kejelasan, dan transparansi. Jadi ketika kita menunjukkan isu-isu yang akan diangkat di sini, tentunya kita punya tanggung jawab yang akan disampaikan ini. Kemudian harus jelas dan harus terbuka, transparansi. Kemudian anti korupsi harus kita kerjakan secara mandiri. Jadi ketika kita menganalisis, kita harus cari sendiri. Kemudian kerja keras, harus ada etos kerja yang kuat. Kemudian etika publik harus tepat dan akurat. Kemudian komitmen mutu harus efektif dan efisien, jadi tidak membutuhkan banyak tenaga dan biaya. Kemudian tahapan yang kedua melakukan diskusi terkait isu yang akan diangkat kepada mentor. Nilainya ada nasionalisme, etika publik. Kemudian tahapan ketiga meminta persetujuan mentor mengenai gagasan yang akan dipaparkan. Nilainya ada nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, kedudukan dan peran PNS. Ada manajemen ASN, yakni profesional bersih dari korupsi, kemudian WEG, kolaborasi dan kebersamaan. Kemudian kegiatan yang kedua, menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan yang pertama adalah menelaah silabus, di mana nilainya ada akuntabilitas, ada tanggung jawab di dalamnya, kejelasan dan transparansi, etika publik ada tepat dan akurat, kemudian komitmen mutu harus efektif dan efisien, dan anti korupsi. Tahapannya saja, Pak. Ya, Pak. Kemudian tahapan yang kedua adalah memilih dan menyusun materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga menyusun RPP, dan yang terakhir meminta persetujuan kepala sekolah. Kemudian keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS, yang pertama manajemen dan WOG. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan bahan dan alat peraga, di mana tahapannya ada 4. Yang pertama mencari bahan dan alat peraga. Nilainya ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian merancang sketsa alat peraga. Kemudian tahapan ketiga ada menyiapkan alat dan bahan untuk membuat alat peraga oleh siswa. Kemudian membuat LKK atau lembar kerja kelompok. Kemudian keterkaitan dengan nilai kedudukan dan peran PNS adalah profesional bersih dari korupsi atau manajemen ASN. Kemudian tahapan yang keempat, kegiatan yang keempat maksud saya, tahapannya ada 6. Yang pertama menyiapkan siswa, yang kedua melaksanakan pretest, kemudian melakukan apersepsi, kemudian membagikan LKK, kemudian menyajikan materi dengan metode guided inquiry, dan terakhir melaksanakan post test. Kemudian kegiatan yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi, di mana tahapan yang pertama adalah membandingkan hasil pretest dan post test. Kemudian tahapan yang kedua ada mengambil kesimpulan, dan yang terakhir meminta testimoni dari peserta didik. Kemudian keterkaitannya dengan
kedudukan dan peran PNS ada 3, manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Nah, adapun rencana jadwal kegiatan saya di sini, di minggu pertama itu adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diaktualisasikan. Kemudian yang kedua, di minggu kedua juga, masih di minggu pertama dan di rangkai di minggu kedua, di hari pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan RPP atau pembelajaran. Kemudian di minggu ketiga menyiapkan bahan dan alat peraga. Kemudian di minggu keempat melaksanakan pembelajaran guided inquiry. Kemudian di minggu terakhir ada evaluasi. Ya, mungkin pemaparan saya cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Pak Rahman. Berikut kami persilakan Pak Mentor, Pak Ikhlas SAG untuk memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan aktualisasi penyaji. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ikhlas SAG, Kepala SD 12 Banawa, Kabupaten Donggala. Pertama-tama saya berterima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah menghadirkan saya di Zoom meeting ini. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Novalina. Yang saya hormati moderator. Kemudian yang sangat saya Pak Abdurrahman selaku peserta dalam ruang Zoom meeting ini. Pertama-tama, jika melihat dari judul yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman ini, memang saya sangat tertarik karena idealnya seorang guru itu harus dibutuhkan banyak inovasi-inovasi untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan guru maupun siswa. Oleh karenanya, jika melihat judul yang ada, saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Abdurrahman ini, karena saya berpikir bahwasanya ketika seorang guru ingin melakukan peningkatan dengan berinovasi, melaksanakan atau menggunakan metode yang tidak atau sebelumnya belum pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain, maka ini adalah sebuah kemajuan. Oleh karenanya, berdasarkan rancangan yang ada, rancangan aktualisasi ini, bahwasanya ini akan, saya terbayang di pemikiran saya bahwa akan ditemukan sebuah hasil yang baik, di mana saya melihat metode ini digunakan untuk mendekatkan pemahaman siswa, meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran yang diajarkan pada saat itu tanpa harus menghayal. Kenapa? Karena pembelajaran yang konkret. Sebab yang melakukan itu adalah murid itu sendiri untuk melakukan kegiatan, sementara sebagai seorang guru dia hanya melakukan mengambil posisi sebagai pengarah atau penunjuk jalan terhadap pelaksanaan apa yang dilakukan oleh murid tadi. Oleh karenanya, Ibu pemateri yang saya hormati dan moderator, saya melihat kalau hal ini dilakukan atau diterapkan nanti oleh Pak Abdurrahman, saya yakin dan percaya bahwa ini akan berhasil dengan baik dan akan memberikan dampak dan efek yang positif baik bagi guru, baik sekolah, dan lebih khusus lagi kepada murid. Karena kembali lagi seperti tadi, kurikulum 2013 menginginkan pembelajaran yang konkret, bukan pembelajaran yang membuat murid untuk menghayal. Oleh karenanya dengan metode guided inquiry ini akan membuat murid itu merasa bahwa dia adalah sebagai pelaku utama dari kegiatan pembelajaran itu. Sementara guru sendiri hanya sebagai pembimbing dari pembelajaran yang ada. Oleh karenanya sekali lagi saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman, dan insya Allah sebagai mentor saya akan
tetap dan senantiasa memberikan binaan dan mengawal kegiatan yang dilaksanakan walaupun tanda kutip untuk sekolah masih dalam suasana libur, tapi saya akan berusaha untuk mendampingi dan membimbing beliau selama saya dibutuhkan oleh Pak Abdurrahman. Dan yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, saya berterima kasih kepada Ibu Nupalina sebagai penguji dan selama ini sudah memberikan begitu banyak masukan-masukan kepada Pak Abdurrahman sebagai peserta Latsar, dan kemudian kepada coach yang telah mengarahkan, membimbing, dan lain sebagainya, semuanya telah diberikan kepada Pak Abdurrahman dan kepada seluruh panitia, baik di provinsi maupun di Kabupaten Donggala, yang telah memfasilitasi pertemuan dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dikurangi dari nikmat yang diberikan. Oleh karenanya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan dukungan dari Pak Mentor atas rencana pelaksanaan aktualisasi saudara penyaji. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Kaban untuk memberikan saran masukan dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan aktualisasi saudari Rahman. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikhlas, Kepala Sekolah SDN 12 Banawa, yang saya hormati Pak Yamin selaku coach, dan yang kita banggakan Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, terima kasih tadi sudah mempresentasikan apa yang akan direncanakan untuk 1 bulan ke depan, meningkatkan pemahaman siswa khususnya pada pelajaran IPA dengan menggunakan metode guided inquiry, ya, dengan membuat model sederhana organ pernapasan. Nah, oke. Sampai di situ, ini kan gunakan satu model, ya. Apa tadi, guided inquiry, lalu membuat satu media organ pernapasan. Nah, organ pernapasan ini akan dipelajari oleh anak-anak dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Iya, Bu. Ya, memang seperti itu ya. Jadi nanti Bu, kan organ pernapasan ini, materi organ pernapasan ini ada beberapa indikator yang akan saya turunkan. Yang pertama itu membuat model organ pernapasan sederhana dari alat-alat bekas yang bisa ditemukan siswa di lingkungan sekitarnya, Bu, seperti botol air mineral itu, aqua. Ya. Kemudian mungkin saya tambahkan dengan balon, pipet untuk dirangkai kemudian jadi sebuah model alat pernapasan. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan juga jelaskan tentang penyakit organ pernapasan, salah satunya itu paru-paru, mungkin disebabkan oleh rokok. Jadi nanti saya juga akan membuat semacam alat peraga juga yang bisa mengkonkretkan pemahaman siswa tentang bahaya merokok, seperti itu. Oke, terus apa lagi? Ini tiap hari dilakukan selama 12 hari ini, 13 hari. Tidak, Bu, karena bertepatan juga dengan hari libur. Jadi saya akan ambil sekitar 2 kali pertemuan, Bu, dalam seminggu. 2 kali pertemuan dalam seminggu, berarti 4 kali pertemuan ini. Iya, Bu. 2 minggu 4 kali pertemuan, benar? Iya, Bu. Oke, jadi 4 kali pertemuan memang begitu ya? Silabusnya memang begitu ya? Untuk organ pernapasan itu disampaikan dalam 4 kali pertemuan? Tidak, Bu. Kan di SK itu standar kompetensi, KD-nya itu menjelaskan organ pernapasan manusia, turunannya itu ada indikatornya, Bu. Jadi saya akan sesuaikan dengan waktu yang akan diberikan 2 minggu karena bertepatan juga dengan libur siswa. Jadi saya akan memilih indikator-indikator yang mungkin saya bisa selesaikan. Karena ada beberapa indikator di situ, Bu, di organ pernapasan. Oke. Baik, terus evaluasi butuh waktu sampai 6 hari? Evaluasi Anak ini semua kelas ya di SDN 12 Banawa? kelas 5, Bu. Oke, kenapa butuh waktu sampai 6 hari untuk Kan evaluasi? di sini nantinya, Bu, kita harus membandingkan dulu nilai pretest
dan post-test nilai awal dan setelah diberikan perlakuan berupa metode guide inquiry, kemudian kita analisis, setelah itu kita ambil kesimpulan tentang dari perbandingan tadi, kemudian kita meminta beberapa anak untuk menyampaikan testimoni dari hasil yang telah dicapai. Oke, anaknya berapa ratus orang yang mau diajari dan mau dimintai testimoni? Kebetulan di kelas 5 itu ada 22 siswa, Bu. Jadi mungkin saya bisa minta perwakilan dari masing-masing kelompok, karena nanti akan dibagi kelompok untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Jadi muridnya cuma 20 orang, bukan 200 orang. 22 orang, Bu. 22 orang, bukan 220 orang. Bukan. Bukan. Oh. 22 orang mengevaluasinya butuh waktu 1 minggu ya? Hah? 22 orang itu semuanya bikin testimoni? Tidak, Bu. Cuma perwakilan masing-masing kelompok nanti. Kalau perwakilan, terus yang di ini cuma 22 orang, butuh waktu 6 hari? Mungkin lebih singkat sedikit, Bu ya. Oh, saya kira mungkin lebih banyak. Hah? Berapa hari? 2 hari cukup lah. 3 hari, 2 hari lah cukup, Bu. 2 hari cukup. Oh, iya. 1 hari pakai untuk rekam testimoni berapa anak? Oh iya. 1 hari. Kan cuma bikin tabel, pretest, iya. hasil nilai pretest dan post-test. Terus Iya, ngerjakannya juga dalam 1 hari, tidak 24 jam. Oh iya, Bu. 1 jam, 2 jam selesai. Iya, Bu. 1 jam lah selesai, kan semuanya dikerjakan di Excel. Oh iya, Bu. Ya kan? Iya, iya. Nah, oke. Jadi waktumu nih banyak yang terbuang. Ya. Sama juga dengan menyusun RPP. Menyusun RPP kok sampai 6 hari gitu. Apanya yang sulit menyusun RPP? Pak Yamin juga biasa tuh nyusun RPP. Ya, Bu, mungkin ada saran-saran perbaikan, Bu, dari jadwalnya. Oke, ini jadwal dilihat lagi, efektifkan, efisiensikan waktu Iya, Bu, sehingga siap. Ya, kamu bisa betul-betul maksimal mempraktekkan apa yang ingin dipraktekkan, terutama kemampuan mengajar dalam penggunaan metode, media, ya, Bu, siap. dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tulisanmu ini ingin apa, meningkatkan pemahaman siswa gitu, ya. Siap, Bu. Ini betul gitu, makanya tadi saya ulang-ulang nanya, memang ini materi ini harus disampaikan dalam waktu sekian lama ya. Ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Cuman nanti saya akan melakukan pertemuan 2 kali dalam seminggu. Seperti itu, Bu. Oke, 2 kali dalam seminggu, sisa waktunya ngapain kira-kira itu ya? Apa yang bisa dilakukan tuh? 14 hari, berarti dalam waktu 13 hari, 4 hari yang terpakai, kan? Iya, Bu. 13 hari, 4 hari terpakai, berarti berapa hari tuh? 9 hari, bikin apa? Coba, bikin apa ya kira-kira? Mungkin saya kelihatannya bisa sih dia, ya. Kelihatannya kan dia 2 minggu nih, tapi iya, ternyata 2 minggu yang terisi di 2 minggu ini hanya 4 hari. Karena 2 hari di minggu pertama, 2 hari di minggu kedua, kan pertemuannya 2 kali tuh. Nah, masih ada 9 hari. Ngapain 9 hari? Apa, bikin apa kira-kira? Saya akan tetap masuk mengajar, Bu. Tapi nanti di 4 hari itu saya akan berlakukan ini alat peraganya. Saya akan supaya lebih pemahaman siswa lebih mantap. Saya akan jelaskan. Mungkin melalui ini 4 media hari ini visual. Ini yang ini masa liburan anak-anak sudah mulai masuk atau gimana nih? Sudah mulai masuk, Bu, pertanggal 19 Juni. Nanti aktif belajar tanggal 12 Juli. Berarti sudah bukan waktu liburan sih. Ya. Pak Yamin, mungkin ada penjelasan, Pak Yamin?
suaranya Pak Yamin. Oke. Tadi kan ada penjelasan dengan bukaban ada beberapa waktu yang lowong, Pak. Iya, Pak. Iya, kalau judulnya kan IPA gitu ya. Iya, metode lain dengan mata pelajaran IPA mestinya untuk mengisi kekosongan itu. Oh, iya. Terus itu 22 itu masuk sekaligus. Atau begini Pak, karena kan ini mata pelajaran ada waktu-waktunya. Ini Oh, iya. SD ya? Oh SD sih, guru kelas berarti kan? Guru Iya, Bu. kelas. Oh berarti waktunya memang setiap hari di kelas gitu. Jadi tinggal perkaya metode dan ini aja gitu Oh kan? iya, perkaya metodenya, Bu. Ya. 2 hari untuk IPA, berikutnya apa ya Pak Yamin ya? Soalnya kan dia IPA, ini dia fokus ke IPA-nya. Iya. Atau begini, isi 2 harinya dengan bikin media-media lainnya dari bahan-bahan sederhana. Iya, Walaupun tidak dipraktekkan, tidak sempat dipraktekkan gitu. Karena yang untuk media, untuk organ pernapasan kan dia mengambil waktu 2 minggu. Iya, Bu. Ya pasti IPA-nya 2 minggu, 2 hari. Pasti ada pelajaran lain dong. Oh, iya. Kan pelajaran lain yang terisi kan tidak 2 minggu ini pelajaran IPA, ada matematika, bahasa Indonesia. Kan dia guru kelas. Tapi di setelah mengajar dia bikin misalkan alat peraga apa lagi dari bahan-bahan sederhana yang nantinya bisa direncanakan dipakai untuk materi lainnya. Apakah mungkin matematika? Tapi kan IPA ya. Dia fokus topiknya ke IPA untuk materi lainnya. Topik lain, medianya lain, topik lain, media lain. Tetap IPA. Tapi dia tidak perlu praktek topiknya Pak, karena waktunya terbatas. Tapi medianya sudah ready. Medianya maksudnya sudah ready gitu. Oh iya Bu, siap. Bisa nggak? Bisa Bu. Kira-kira apa lagi? IPA itu anak-anak belajar apa lagi tuh? Selain pernafasan. Selain pernapasan. Mungkin bisa Bu, apa namanya? Basic learning. Contextual learning, pembelajaran di kehidupan nyata kita bawa siswa ke lingkungan untuk mengamati lingkungan-lingkungan. Terus apa dia punya media itu? Ya. Apa medianya? Tidak Bu, siswa di sini diarahkan untuk menyentuh langsung. Apa namanya, kinestetik. Dia menyentuh langsung. Begini loh Pak Rahman. Anak-anak itu kan tidak sepanjang minggu, 2 minggu itu belajar IPA terus toh? Iya Bu. Oke. Yang dalam seminggu belajar IPA 2 kali. Iya Bu. Ya. Lalu minggu depan belajar IPA 2 kali. Iya Bu. 2 kali tambah 2 kali ini belajar, berarti 4 ini belajar tentang pernapasan. Iya Bu. Dengan model sederhana yang akan kamu buat dari barang bekas tadi. Oke, ini selesai. Ya. Tapi kamu masih punya waktu 9 hari. Iya Bu. 9 hari itu sambil ngajari anak-anak bahasa Indonesia, ngajari matematika, ngajari apa lagi gitu. Iya. Setelah selesai ngajar, ya, kamu bikin alat peraga apa lagi untuk mata pelajaran IPA. Oh iya. Tidak harus dipraktekkan, tapi kamu sudah punya dan kamu tunjukkan nanti. Siap Bu, siap. Yang nanti alat peraga itu jadi penunjang belajar kamu, mengajar kamu nanti untuk materi selanjutnya. Makanya tadi saya tanya, selain pernapasan, materi apa lagi yang kamu harus ditunjang dengan media mengajar? Kayak tadi alat pernapasan. Apalagi? Matematika Bu, membutuhkan media belajar juga. Oh, tapi kan judulmu IPA ini. Mata pelajaran IPA yang menggunakan alat peraga selain pernafasan. Apa coba? Mata pelajaran IPA yang membutuhkan alat peraga selain pernapasan, yang alat peraganya bisa kamu buat dengan bahan-bahan sederhana. Coba, apa? Ya, nanti dipikirkan nanti di lagi. silabusnya lagi Bu. Saya akan pikirkan nanti. Tapi kalau misalkan mau yang alat peraga matematika misalkan berarti judul diganti gitu. Jadi mungkin efektivitas penerapan metode guided inquiry ya, kalau memang ini kaitannya dengan siswa mengenal sendiri dalam meningkatkan minat belajar anak-anak terhadap di kelas berapa.
Iya, Bu. Ya, jadi Kelas semua 5. pelajaran kalau mau Iya. seperti itu. Oh iya. Tapi kalau mau matematika juga dibikin alat peraganya, bahasa Indonesia juga dibikin alat peraganya untuk menghabiskan waktu 9 hari tadi, mengefektifkan waktu 9 hari tadi. Tapi kalau mau fokus ke IPA, lihat lagi silabusnya IPA apa gitu. Oh iya, Bu. Siap, Yang siap. alat peraganya. Jadi kata kuncinya kalau mau tetap di IPA, pikirkan alat peraga apa yang bisa kamu buat untuk materi lainnya. Ya, oke. Oke, lalu berikutnya ini siapa namanya sih? Rahman. Kamu bisa jelasin bagaimana kamu bisa menerapkan ya metode nilai kerjasama dan tanggung jawab ya dikaitkan dengan pelayanan publik. Silakan. Jadi di sini tentunya nilai kerjasama di sini tentunya yang pertama itu harus ada kerjasama dengan mentor. Jadi mulai dari misalnya meminta saran, masukan-masukan dari mentor tentang kegiatan yang akan kita aktualisasikan. Kemudian kerjasama juga dengan siswa, di mana kita di sini membimbing siswa untuk melakukan kegiatan. Dan tentunya ketika semua itu sudah terjadi, tentunya akan terwujud pelayanan publik yang prima. Khususnya di sini siswa, Bu. Oke, cukup ya Rahman. Nanti tolong dibaca-baca lagi, buka lagi kolabjarnya ya, lihat lagi modul agenda 2-nya dan agenda 3 ya. Pelajari lagi ya. Jangan tamat latsar lalu kemudian pendalaman 2 agenda 2 dan 3-nya belum mantap. Ya, oke. Lalu pastikan itu terhabituasikan. Teraktualisasikan dalam sikap dan perilaku kita pada saat melaksanakan tugas proses pembelajaran di sekolah ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Penguji. Pak Rahman memilih apakah judulnya yang dirubah atau alat peraga lainnya tetap IPA gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi. Iya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Rahman atas upayanya. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Ikhlas SAG atas dukungannya di dalam pelaksanaan seminar dan aktualisasinya nanti. Terima kasih banyak Bu Kaban, dan waktu saya kembalikan ke Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Yamin selaku coach dan Ibu Dr. Handano Valina selaku penguji, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ikhlas SAG selaku mentor bersedia mendampingi Pak Abdul Rahman. Dengan berakhirnya sesi ujian ini, maka saya persilahkan Pak Abdul Rahman dan Pak Ikhlas untuk meninggalkan ruangan ujian dan kita berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya siapa, Mat? Bu, ini mentornya sama Bu, di panel atau bagaimana Bu? Panel aja deh. Oke, siap. Ya Pak Yamin ya. Iya Bu. Siap. Tapi Siap.